Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimil sultani. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jemaah yang dihormati, yang dikasihi, yang dicintai, yang diberkati Allah. Awal renungan tazkirah ringkas pagi ini bersama ayat yang kita nikmati dalam sholat tadi. Kita ambil satu ayat 17 surah Ali Imran yang menerangkan 5 sifat ahli taqwa. Karena Al-Quran ini hudal lil muttaqin. Kita masih bicara tentang takwa lagi. Sejak Jumat terakhir ini, besok sudah Jumat lagi lusa ya. Besok lusa sudah Jumat lagi. 5 sifat ahli taqwa yang dijelaskan dalam ayat 17 surah Ali Imran ayat halaman 52. Halaman 52 ayat 17, ahli taqwa sifatnya as-sabirina, sabar. Dia menikmati sabar. Orang sabar ini ganjarannya tidak terhitung. Tengok ayat dalam surah Az-Zumar. Penyabar itu balasannya tidak dapat dikira. Surah Az-Zumar ayat 10, halaman 459, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ahlus sabri, orang yang sabar itu balasannya yuwaffa, sempurna, maksimal, bighairi hisab, enggak terhitung banyaknya. Subhanallah, banyak doa tentang sabar dalam Quran, termasuk contohnya ayat Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin, ayat 250 surah Al-Baqarah halaman 41. Rabbana afrigh 'alaina sabra, ya Allah tuangkanlah di hati kami sifat sabar, kasihlah kami sabar yang maksimal ya Allah. Wa tsabbit aqdamana, teguhkan pendirian kami. Orang yang sabar itu dia akan teguh. Orang yang sabar itu dia akan stabil. Kalau tidak sabar, dia tidak akan stabil. Dia akan labil. Rabbana afrigh 'alaina sabra. Ya Allah, curahkanlah, tuangkanlah, penuhilah hati kami dengan sabar. Wa tsabbit aqdamana, teguhkanlah pendirian kami, wansurna 'alal qaumil kafirin. Dalam ayat lain dikaitkan dengan wa tawaffana muslimin. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, penuhilah hati kami dengan sifat sabar, cabutlah ruh kami sebagai orang muslim yang tulen, yang ori. Baik. Pertama sabar, as-sabirin. Yang kedua al-qanitin, orang yang taat, patuh beribadah kepada Allah. Kalau dia taat, kalau dia sabar, dia akan patuh. Cantik ya? Cantik. Dan nanti di jannah, pas ahlul jannah masuk jannah, ucapan selamat tiba, selamat datang, welcome, yang disampaikan oleh malaikat untuk ahlul jannah yang akan masuk jannah, salamun alaikum bima sabartum. Tengok dalam surah Ar-Ra'd, salamun alaikum bima sabartum,
Selamat sejahteralah Anda semuanya sampai di jannah, sampai di surganya Allah, bima sabartum, berkat kesabaran dulu di dunia. Subhanallah. Ayat 24 surah Ar-Ra'd. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Ayat 23. Jannatu adnin yadkhulunaha, mereka akan masuk surga Aden. Wa man salaha min abaihim, ayahnya, ibunya, kakeknya sampai ke atas yang saleh. Wa azwajihim, pasangan hidupnya, teman sejawatnya, teman seperjuangannya. Wa zurriyatihim, anak cucunya masuk jannah. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab, malaikat mengucapkan selamat datang, selamat tidak, selamat tiba. Min kulli bab, di setiap pintu jannah ditunggu. Seraya mengatakan, salamun alaikum bima sabartum. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat sejahteralah Anda ini sampai di surga berkat sabar dunia. Sabar dia tahajud, sabar dia baca Quran, sabar dia ke masjid, sabar mendengar azan, menjawab azan, sabar mentaati perintah Allah, sabar menambah ilmu. Kalau ilmu tak cukup, macam mana nak masuk jannah? Salamun alaikum bima sabartum. Selamat sejahteralah antum ini, kalian ini, sampai di surganya Allah berkat kesabaran. Subhanallah. Subhanallah. Sabar. Wassadiqin. Yang kedua ya. Orang yang jujur benar. Tulus. Wal qanitin. Orangnya taat dan patuh kepada Allah. Ahlul ibadah. Wal munfiqin. Orangnya pemurah. Kalau terkait dengan agamanya Allah, tidak bakhil dia. Khutbah Jumat minggu lalu, 3 sifat yang membinasakan. Pertama, asyuhul muta', kebakhilan yang dituruti. Orangnya di sini munfiq, rajin berinfak. Yang kelima, wal mustawfirina bil ashar. Ada agenda istighfar waktu sahur dalam kesehariannya. Dibangunkannya istrinya, dibangunkannya suaminya, dibangunkannya ahli keluarganya. Sebelum azan berkumandang di rumah Allah, mereka sudah duduk di atas tikar sembahyang, di atas sejadah bersama ahli keluarga. Subhanallah. Indahnya ya. Wal mustaghfirina bil ashar. Mereka beristighfar di waktu sahur. Inilah petikan ayat 17 surah Al-Imran halaman 52. Kemudian kita lanjutkan sedikit tentang surat Al-Taqwa. Pembagian ahlu taqwa menurut ulama, ahlu taqwa itu derajatnya, katanya di sini paling kurang ada 4. Pertama, ayattaqil ma'asi wal hurumat. Orang yang takut kepada Allah lalu menjaga kemaksiatan dan perkara yang haram. Ini dikatakan makamnya, makam Islam namanya. Kalau makamnya makam Islam, makamnya, statusnya, kedudukan sebagai orang Islam, dia akan menjauhi al-kufur, kekufuran. Yang kedua, wa yattaqil ma'asi wal hurumat, menjauhi kemaksiatan dan perkara yang haram. Itu makamnya makam taubah. Yang ketiga, wa yattaqis syubhat, menjauhi perkara yang syubhat, yang haram dijauhinya.
kemaksiatan dia hanya ditingkatkannya lagi menjauhi perkara yang syubhat, yang tak jelas halal haramnya. Itu banyak sekali. Biasanya yang syubhat ini akan menjerat orang itu kepada yang haram. Orang ini menjauhi perkara yang syubhat. Itu kata mufassir, ahli tafsir, makamnya makam wara namanya. Subhanallah. Yang keempat, wa yattaqil mubah. Wa yattaqi al-mubah. Ini istilah semuanya nih Pak ya. Ini semuanya istilah. Menjauhi perkara yang mubah. Yang boleh, tapi dia jauhi juga. Dikuranginya. Mungkin makanan dikuranginya. Pakaian disederhanakannya. Belanja, begitu juga disisihkannya untuk kepentingan agama Allah. Untuk berinfak. Yang mubah pun dibatasinya. Itu makamnya makam az-zuhud. Orang yang zahid membatasi perbelanjaannya, keperluannya tentang yang halal. Yang kelima yang paling top, wa yattaqi hudura ghairillahi ala qalbih. Ini kerja hati nih. Dia mengawasi kehadiran selain Allah di hatinya. Dalam hatinya Allah, 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 Allah. Tidak apa, tidak dirintangi oleh faktor eksternal. Internalnya, koneksi internalnya dengan Allah tidak putus. Ini makam al-musyahadah namanya. Istilah-istilah ini perlu diketahui karena sudah merupakan rumusan ulama ya. Makam Islam menjauhi kekufuran, makam taubah menjauhi kemaksiatan, makam wara menjauhi yang subhat, makam zuhud menjauhi yang halal, yang mubah, makam musyahadah menjauhi kehadiran selain Allah di hatinya. Hatinya ingat Allah, ingat Allah. Macam mana supaya bisa terus menerus mengingat Allah? Dibantu dengan zikir. Fazkuruni azkurkum. Kalau kalian rajin berzikir kata Allah, Allah akan ingat kita. Bila kita itu mengingat Allah, insya Allah tidak akan putus koneksinya. Kalau dengarnya azan, oh ini panggilan Allah. Allah memanggil aku ke rumahnya. Aku mesti datang. Kalau ingin istiqamah dalam hal sholat berjamaah, dalam mencintai masjid, kita coba berusaha untuk mencapai makam apa tadi? Makam al-musyahadah. Musyahadah artinya nampak Allah di hatinya. Kalau istilah anak-anak sekarang, dia online dengan Allah. Artinya online selalu dengan Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Inni uhibbukum fillah wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.